Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan trigonometri. Nah, nanti yang kita akan pelajari adalah nilai-nilai dari sin, cos, dan tan, gitu ya. Nah, teman-teman, jika teman-teman itu ya di SMA pernah ya, baik itu di IPA maupun di IPS ya, mempelajari terkait dengan trigonometri, begitu ya. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena dalam mata kuliah astronomi Islam praktis nanti ketika kita mengkomputasi itu pasti akan bertemu dengan sin, cos, tan, kotan, sekan, kemudian kosekan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan ketemu itu, maka saya sampaikan bagaimana cara mengkomputasinya menggunakan Excel. Nah, sebelum saya menyampaikan menggunakan Excel, saya akan menjelaskan berkaitan dengan konsep, begitu ya, konsep berkaitan dengan sin, cos, dan tan ya. Kita tahu bahwa ada beberapa sudut istimewa ya, sudut istimewa. Saya akan memulainya dari 0, kemudian 0, kemudian 30, kemudian 45, ada 60, kemudian 90. Saya akan menggambarkan segitiga dulu. Nah, dan tentunya ini adalah segitiga siku-siku jika nilai sudutnya itu adalah 45 ya. Kalau nilai sudutnya itu 45 ya, maka di sini adalah segitiga siku sama kaki. Di sini 45 derajat, sebelah sini juga sama 45 derajat. Nah, kita mulai nilai sin. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada nilai depan. Nilai depan saya beri nama depannya sudut ya. Nilai depannya sudut saya beri nama A. Kemudian sampingnya sudut itu saya beri nama B. Ini saya beri nama C, gitu ya. Nanti juga akan sama di sudut-sudut yang lain. Nah, maka nilai sinnya itu nilainya adalah sin itu depan per miring, artinya di depannya dibagi dengan sisi miring, A dibagi dengan C ya. Perbandingan dari sisi-sisinya, perhatikan, karena ini sama kaki, maka nilai B nya ini adalah 1, nilai A nya itu 1, kemudian nilai C nya adalah akar 2, gitu ya. Kan akar 2 itu diperoleh dari ini Pitagoras, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan akar 2. Maka nilai sin 45 itu adalah 1 dibagi dengan akar 2 atau sama dengan setengah akar 2, gitu ya. Bagaimana dengan nilai cos? Nilai cosnya itu nilai cosnya saya akan jelaskan sin dan cos saja. Nilai cosnya adalah samping itu adalah B per miring C sama dengan berapa sampingnya? Sama 1, karena ini adalah sama kaki, gitu ya. 1 per ini 1 per akar 2, maka sama dengan setengah akar 2, gitu ya nilainya. Kemudian bagaimana, saya akan ke sini ya, bagaimana jika 30 derajat. Nah, 30 derajat itu perbandingannya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini sudutnya di sini adalah 30 derajat, tentunya yang sini adalah 60 ya. Nah, perbandingannya adalah nilainya di sini adalah 1, ini 2 ya. Ini 2. 1, ini 2. Sisi miringnya 2, ini 1, maka sisi sininya berapa? Ini kan berarti di sini adalah 2 kuadrat, akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, akar 4 dikurangi 1 itu sama dengan akar 3. Nah, perbandingannya seperti ini teman-teman.
bagaimana dengan sinnya? Nilai sin itu adalah depan per miring, maka di sini sinnya adalah setengah, gitu ya. Bagaimana dengan cosnya? Cosnya adalah samping per miring, maka di sininya adalah akar 3 per 2, atau bisa saya tulis dengan setengah akar 3, begitu ya. Bagaimana dengan sudut 60? Nah, kalau sudut 60 seperti ini ya, ini 60, yang sini berarti 30 ya, yang sini 30, maka perbandingannya di sini adalah 1, kemudian yang ini 2, yang sebelah sini adalah akar 3. Nah, ini kebalikan dengan 30 ya. Kalau dilihat sebenarnya sama ini teman-teman, ini kan 60, di depannya 60 berapa? Akar 3, benar kan? Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 1, ini sampingnya 1. Nah, miringnya berapa? Miringnya adalah 2. Maka perbandingannya untuk sin itu adalah 1. Ini sin ya, sin itu depan per miring, maka akar 3 dibagi 2 atau sama dengan setengah akar 3, begitu ya. Kemudian yang cosnya, cos 60 itu adalah samping dibagi miring, maka cosnya adalah setengah. Ini untuk 60 derajat, ini 60, 45, ini 30. Bagaimana kalau 0 derajat? Segitiga yang membentuk 0 derajat itu seperti ini. Sisi miringnya itu nempel dengan sisi sampingnya. Nah, jadi 1. Nah, ini 0 derajat. Apakah ada sisi depannya atau A-nya? A-nya itu sama dengan 0, kan nggak ada sisi depannya. Nah, sin itu kan depan per miring. Nah, sisi miringnya kan ada. Sisi miringnya itu saya C, itu C misalkan saya anggap 1, maka B-nya itu kan jadi 1. Nah, panjangnya itu sama 1. Maka nilai dari sin 0 itu adalah depannya kan 0. 0 dibagi 1, maka sama dengan 0. Jadi sin 0 itu 0, begitu. Bagaimana kalau dengan cos? Cos itu adalah sampingnya sudut. Ini kan sampingnya sudut di sini 1. Maka ini adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi cos 0 itu 1, begitu. Bagaimana kalau 90? Kalau 90 itu ini kan 60, saya putar ke sana. Nah, menjadi gambarnya seperti ini. Nah, ini sudutnya adalah 90 derajat ya. Kemudian sisi depannya A-nya itu 1. Kemudian sisi miringnya C-nya itu 1. Sisi B-nya ada nggak? Sisi B-nya ada di sini. Ya, sisi B-nya ada di sini. Sisi B-nya di sini. Sisi B-nya adalah 0. Maka bisa saya nyatakan sin itu kan depan dibagi miring. Nah, maka sin 90 itu adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kalau cos ini sampingnya itu 0 dibagi dengan 1, maka 0. Jadi nilai-nilai yang teman-teman hafalkan dulu itu diperolehnya itu dari sini, dari perbandingan segitiga ya, sisi depan, sisi miring, sisi samping per sisi miring. Bagaimana dengan nilai tannya? Nilai tannya itu adalah sin dibagi cos ya. Tan itu bisa saya nyatakan sin dibagi dengan cos. Nah, misalkan ini 0 dibagi 1, tan 0 itu 0 gitu ya. Kemudian tan 30 itu setengah dibagi setengah akar 3, maka sama dengan seper akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3 ini ya. Kemudian tan 45 itu setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 gitu. Maka hasilnya adalah 1. Yang ini tan 60 itu adalah setengah akar 3 dibagi setengah, maka ini adalah akar 3. Kemudian tan 90 1 dibagi 0, ini tak terdefinisi ya sebenarnya, tapi bisa digunakan pendekatan 1 dibagi bilangan yang sangat kecil sekali ya, maka bisa saya nyatakan ini tak terhingga. Ini pendekatan ya. Mungkin itu bagaimana penerapannya dalam Excel.
Ya, teman-teman perhatikan, ini penerapannya dalam Excel. Kita akan tuliskan sin, kemudian cos, kemudian tan, ya. Sudut-sudutnya boleh menggunakan sudut istimewa ya, 0, 30, kemudian berapa? 45, kemudian 60, kemudian 90. Ini ya. Ini bisa saya nyatakan sin 0, tinggal tulis saja di Excel sudah disediakan sin 0. Nah, 0 akan tetapi harus hati-hati, sin akan mengoperasikan misalkan sama dengan sin kurung. Nah, ini kan diminta numbernya. Yang ini dioperasikan adalah radian. Nah, jadi kita harus mengkonvert terlebih dahulu sudut ke radian. Dengan cara apa? Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa menggunakan radian, ya, menggunakan radian. Sudutnya berapa? 0. 0 tinggal klik seperti itu, kemudian kita enter. Sin 0 adalah 0. Sin 30 berapa tadi? Setengah, 0,5. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Di sini tidak menggunakan notasi setengah akar 2 gitu ya, tapi sudah akar 2 nya itu sudah dinotasikan. Saya akan coba buktikan itu. Kan nilainya adalah setengah 1/2 gitu ya, setengah 1/2 gitu ya, dikali dengan akar 2. Akar itu bisa nyatakan di Excel itu adalah SQRT. Saya ulangi, akar itu bisa dinyatakan dengan SQRT, setengah akar 2, maka bisa saya nyatakan seperti ini. Saya enter, maka nilainya adalah ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya lanjutkan aja, saya tarik. Nah, nilainya sampai 1. Begitu juga yang ini. Yang ini adalah sama dengan cos. Jangan lupa cos di dalam number ini akan dioperasikan yang bentuknya adalah radian. Maka kita harus mengubah sudut ke radian dengan cara klik radian, kemudian sudutnya ini, kemudian kita enter saja, nggak masalah. Nanti ada peringatan seperti ini, kita yes saja. Oke. Jadi cos 0 itu kan 1. Nah, kita coba cek ya. Cos 0 itu saya tunjukkan. Nah, cos 0. Nah, cos 0 itu kan 1. Sin 91 ya. Ini sudah sama ya, maka kita tarik saja. Udah. Ini seharusnya, ini kenapa nilainya seperti ini? Ini jangan bingung teman-teman. Ini adalah 6,13 E pangkat min 17. Maksudnya apa? Ini adalah bilangan ini dipangkatkan 10 pangkat min 17. Artinya 6,3 dibagi 10 pangkat 17. Kan bilangannya besar kan pembaginya. Maka ini sebenarnya mendekati 0. Seharusnya ini operasinya adalah nilainya 0 gitu ya. Itu nggak apa-apa, saya buat seperti ini. Kemudian kalau tan itu bisa tuliskan number, saya tuliskan radian, kemudian sudutnya ini saya klik enter, kemudian saya tarik ya. Ini bilangan yang sangat besar sekali gitu ya. Saya tuliskan ini ya. Saya akan membuktikan tan itu adalah sin dibagi cos, itu sama dengan bilangan ini dibagi dengan nilai cosnya gitu ya. Maka bisa saya tarik. Nah, ini nanti akan sama dengan ini ya, nilainya adalah sama nilainya. Kemudian ini kenapa div per 0 itu, ini maksudnya adalah bilangan dibagi 0. Ini tak terdefinisi ya. Dalam hal ini kita melakukan pendekatan bahwa 1 dibagi bilangan yang sangat kecil sekali gitu ya. Pendekatannya, maka hasilnya adalah tak terhingga gitu. Jadi nilai tan 90 itu tak terhingga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan coba menghitung konversi sudut ya. Jadi
alatnya untuk menghitung sampai ke arah kiblat memang harus memahami sin konstan, memahami radian, degree. Kemudian berikutnya adalah memahami, kita harus bisa mengkonversi sudut dalam format sudut menit detik ke sudut desimal, atau nanti sudut dalam bentuknya itu adalah jam, menit, detik pada video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.